Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakal ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 412 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempat nyimak pembahasan spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di spoiler bagian kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat ledakan bergema di seluruh markas utama Sekte Roh Suci yang diketahui berada di bawah tanah wilayah hutan iblis, seluruh anggota terlihat panik dan mencoba melarikan diri. Bahkan dalam ledakan yang diketahui berasal dari alat roh level 9 tersebut, ratusan anggota Sekte Roh Suci tewas mengenaskan. Seluruh harta kekayaan dan sumber daya mereka meleleh tanpa sisa. Dalam kepanikan tersebut, satu pertanyaan bergema dengan rasa takut dalam pikiran Zhong Liwu. Siapa yang bisa menemukan markas tersembunyi sektenya, bahkan menghancurkannya hanya dengan satu serangan? Dan yang lebih menakutkannya lagi, jika seseorang mampu melakukan hal ini, maka apa yang akan terjadi selanjutnya? Tepat ketika pikiran tersebut berputar di benaknya, Zhong Liwu sempat menuduh pelaku penyerangan adalah kerajaan Ryu alias Su Tianran. Tidak berselang lama, ledakan dahsyat kembali mengguncang langit, merobek bumi, dan menelan markas Sekte Roh Suci dalam cahaya mematikan. Suara runtuhan dan jeritan menyatu menjadi satu, menggema seperti pekikan terakhir dunia yang sekarat. Ketika debu perlahan mengendap, hanya kehancuran yang tersisa. Zhong Liwu tercekat melihat pemandangan ini. Wajahnya pucat hijau, jantungnya berdeguk tak beraturan antara teror dan penyesalan yang menyesalkan. Dia menyadari betapa fatalnya tindakannya. Keputusan untuk memaksa semua orang mengerahkan sumber daya demi mempercepat pemindahan telah menjadi bumerang mematikan. Penghalang pelindung yang dulu tak tertembus, kini hanya puing tak bernyawa. Tubuh-tubuh hangus berbaring tak bergerak di antara reruntuhan. Master Roh jahat dengan kekuatan kurang dari 7 cincin, tak satu pun yang mampu bertahan dari ledakan. Mereka yang memiliki 7 cincin atau lebih hanya bertahan berkat perlindungan terakhir dari para Feng Hao Dolo. Namun jumlah mereka menyedihkan, kurang dari 100 orang selamat, dan itu pun dalam kondisi goyah dan terluka parah. Kesadaran menghantam Zhong Liwu seperti palu yang memecah tulang. Alat roh kelas tinggi telah menghancurkan bukan hanya markas mereka, tetapi masa depan seluruh Sekte Roh Suci. Namun tragedi itu belum berakhir. Ketika panas ledakan masih menyiksa udara, suhu tiba-tiba merosot secara brutal. Api yang membara padam seketika, digantikan angin dingin yang menggigit kulit, menusuk hingga ke tulang. Langit berubah pucat, dari awan kelabu, salju mulai turun, pelan, hening, dan mematikan. Kepingan-kepingan putih itu terlihat indah seperti bulu pinguin yang menari, namun kebenarannya jauh lebih kejam. Mereka jatuh menutupi tanah hitam yang terbakar, dan tidak satu pun meleleh meski menyentuh permukaan panas. Dalam hitungan detik, dunia yang baru saja dilap api kini tertutup putih layaknya kuburan beku. Siapapun yang menyentuh salju langsung menjerit. Rasa dingin mematikan merobek tubuh mereka, seolah sumsum tulang membeku dalam sekejap. Bahkan Feng Hao Dolo sekalipun tidak mampu melawan suhu minus 150 derajat yang menelan nafas mereka. Dari langit, sosok melayang tenang di antara turunnya salju. Hu Yuhou berdiri tegak bagaikan penguasa yang memandang dunia dari tahta esnya. Tang Wutong berada di sisinya, dan deteksi spiritualnya menyelimuti seluruh area seperti jaring tak terlihat yang menutup setiap celah pelarian. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Dunia harus bebas dari kejahatan.
dan hari ini adalah hari pemutusan takdir. Zongliwu menoleh ke langit, dan seketika tubuhnya bergetar, matanya membelalak, penuh teror. Aura yang menekan dari langit membuatnya merasa seolah dirinya telah terbelah dan telanjang di hadapan kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan Huo Yuho yang dulu saja sudah menakutkan, tetapi sekarang dia terasa seperti monster yang tak lagi bisa dijangkau oleh nalar manusia. Rasa putus asa menghantam jiwa Zongliwu dengan kekuatan yang hampir memadamkan harapannya. Dia menyadari bahwa hari ini bukan sekedar kekalahan. Hari ini adalah akhir dari keberadaan Sekte Roh Suci. Tanpa memikirkan kehormatan, strategi, ataupun para pengikutnya, dia berbalik dan melarikan diri ke dalam hutan, berusaha kabur dari takdir yang menghunuskan pedangnya. Feng Ling menyusul di belakangnya, keduanya terbakar ketakutan. Di belakang mereka, salju terus turun menutup dunia dalam sunyi kematian. Pertarungan belum dimulai, namun kehancuran sudah ditentukan. Cahaya putih turun dari langit, membentuk lingkaran besar yang menelan semua emas roh jahat yang tersisa. Tidak satu pun yang terlewat. Dalam sekejap, kepingan salju di udara berubah bentuk dari butiran lembut menjadi bilah tajam yang melesat seperti panah mematikan. Salju yang terlihat indah itu berubah menjadi senjata penghancur, merobek tubuh para emas roh jahat tanpa ampun. Langit dipenuhi cahaya, dan bayangan makhluk es mulai bermunculan. Ratu salju yang anggun, kaisar kalajengking salju yang berwibawa, dan beruang raksasa Xiaobai mengaum menggetarkan udara. Mereka muncul dari cahaya sebagai pasukan pemusnah. Saat mereka turun, pembantaian resmi dimulai. Saat berikutnya, kekuatan menakutkan muncul dan disebut tarian salju es ekstrim. Versi sempurna yang bahkan Ratu Salju sendiri tidak mampu meluncurkannya pada puncak kekuatannya. Teknik itu menjadi begitu kuat karena Huo Yuhao telah menggabungkan kemampuan domain milik Ratu Salju dan Kaisar Es Bing'er menjadi satu kekuatan yang sangat sempurna. Dalam suhu ekstrim yang menusuk hingga dasar jiwa, hanya mereka yang memiliki atribut es tanpa batas yang mampu bertahan. Ratu Salju, Kaisar Es Bing'er, dan Raja Beruang Es Xiaobai muncul dalam wujud energi penuh, seolah kembali ke masa kejayaan mereka. Bersama Huo Yuhao, kekuatan mereka menyapu semua musuh seperti badai yang tak dapat dihentikan. Dalam sekejap mata, para mastro jahat berubah menjadi patung es dalam hitungan detik. Tubuh mereka membeku, retak, lalu hancur berantakan seperti debu kaca di bawah serangan bilah salju. Tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa bertahan. Pada saat berikutnya, cahaya putih keemasan dari teknik pelemahan massal menyelimuti seluruh area. Serangan spiritual paling berbahaya yang ada di seluruh benua. Dengan kekuatan inti jiwa yin yang, setiap teknik Huo Yuhao membawa dua efek sekaligus. Serangan es yang membekukan tubuh, dan serangan spiritual yang membekukan pikiran. Para musuh tidak hanya kehilangan tenaga dan kendali atas tubuh mereka, tetapi juga merasa kesadaran mereka membeku dan hancur. Dalam sekejap mata, dua Fenghao Dolo Sekte Roh Suci telah tumbang. Banyak dolo transenden mereka juga sudah mati. Yang tersisa hanyalah orang-orang ketakutan yang putus asa dan berusaha melarikan diri dari neraka es spiritual. Di atas langit, terdengar nyanyian indah namun mencekam. Putri Laut alias tubuh jiwa kelima Huo Yuhao melantunkan lagu spiritual, memperluas domain es Huo Yuhao dengan lingkaran biru kehitaman. Suasana menjadi lebih dingin, lebih berat, dan lebih mematikan. 5 roh, 2 setara limit dolo, dan 3 selevel dolo transenden bersatu memusnahkan sisa-sisa perlawanan. Loh, Min, bukannya 6 tubuh jiwa Yuhao? Ya emang bener ya guys ya, harusnya 6. Tapi Bing'er alias Kaisar Es statusnya bukan tubuh jiwa, melainkan bentuk roh pelindung atribut es Huo Yuhao. Sampai sini jelas ya guys ya. Singkat cerita, hanya Zongliwu dan Feng Ling yang berhasil menerobos dinding salju mematikan. Mereka tidak lari terlalu jauh, hanya cukup untuk masuk ke dalam hutan yang gelap dan padat.
Mereka berharap binatang buas hutan dapat mengalihkan perhatian Huo Yuhao, memberi sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Zongliwu tidak lagi memikirkan balas dendam atau kejayaan. Luka dalam tubuhnya masih belum pulih sejak pertarungan sebelumnya, dan kekuatan Raja Tulang Naga yang dulu melindunginya kini sudah tidak ada. Tekanan kekuatan mengerikan dari Huo Yuhao menghancurkan keberaniannya. Tekanan ini jelas berasal dari seorang limit dulu, sesuatu yang dulu hanya dia rasakan dari ibunya dan Long Xiuyao. Pada dasarnya, Zongliwu tidak pernah membayangkan Huo Yuhao akan mencapai tingkat ini secepat itu. Tidak ada waktu untuk bertanya bagaimana atau kenapa. Hanya ada satu pikiran yang tersisa dalam kepalanya, bertahan hidup. Semakin tua seseorang, semakin kuat rasa takut terhadap kematian. Dan rasa takut itu menghancurkan Zongliwu sepenuhnya. Langit yang kelam mendadak bergetar, seolah seluruh dunia ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Awan hitam yang berputar liar terbelah oleh suara yang menggema dari atas. Suara yang begitu tajam dan kuat hingga membuat tanah retak. Satu kata berhenti, namun bagi Zongliwu, suara itu lebih mengerikan daripada gemuruh neraka. Tubuhnya menegang, dan rasa dingin merayap dari tulang punggungnya hingga ke tengkorak, seolah petir menyambar tepat di atas kepalanya. Nafasnya tercekat, hatinya sendiri berbisik bahwa ajal telah tiba. Di sampingnya, Feng Ling meraung dengan frustasi dan ketakutan. Api hitam yang terikat pada tubuhnya mulai mengamuk, membakar kulit dan dagingnya sendiri. Api itu bukan sekedar nyala api, itu adalah kehancuran. Api dari poni kegelapan, kekuatan terakhir seseorang yang siap mengorbankan segalanya. Dalam hitungan detik, hutan yang sebelumnya berdiri megah berubah menjadi lautan api. Pohon-pohon raksasa runtuh satu demi satu. Asap hitam menutup langit, menciptakan suasana seperti kiamat yang merayap. Namun tepat di kala neraka itu mengamuk, dua cahaya terang membelah kabut hitam. Api yang berkobar padam begitu saja, seolah dipadamkan oleh tangan tak terlihat. Sesaat kemudian, dua sosok turun perlahan dari langit, dikelilingi aura yang begitu padat hingga membuat udara bergetar. Mereka turun berdampingan, tangan saling menggenggam, langkah mereka menatap dan tak tergoyahkan. Mereka tidak lain adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Aura mereka meluas seperti samudera cahaya, menekan jiwa semua makhluk yang menyaksikannya. Bahkan tanah di bawah kaki mereka terlihat bergetar seolah tunduk pada kuasa mereka. Ketika Zongliwu melihat mereka, harapan terakhir yang digenggam Zongliwu hancur. Matanya melebar, bibirnya bergetar. Dia sangat akrab dengan aura seperti ini. Aura yang hanya bisa dilepaskan oleh seorang limit dolo seperti halnya Ye Sisui dan Long Xiuyao. Tidak ada jalan untuk menang, tidak ada jalan untuk kabur. Semuanya sudah berakhir. Tanpa kata, Tang Wutong melepaskan genggaman tangan Huo Yuhao dan melangkah maju. Setiap langkah menciptakan riak energi yang membuat tanah merekah dan batu-batu terlempar. Feng Ling didorong ke sudut ketakutan yang paling dalam, mengeluarkan teriakan menyayat. Dia melemparkan dirinya ke depan, meluncurkan garis api gelap yang mengiris langit bagaikan tombak iblis. Namun cahaya kemasan meledak di belakang Tang Wutong. Cincin matahari raksasa bersinar, begitu menyilaukan seperti matahari yang meledak tepat di atas bumi. Garis api itu hancur bahkan sebelum bisa menyentuhnya, lenyap seolah tidak pernah ada. Tang Wutong mengangkat tangan kirinya. Dunia seolah berhenti ketika palu Haotian muncul. Palu hitam raksasa dengan pola emas yang berdenyut seperti nadi makhluk hidup. Ayunannya menghancurkan udara. Ledakan sonik gila mengguncang bumi. Seluruh hutan dalam radius ratusan meter menghilang, berubah menjadi tanah gersang dan kawah besar. Feng Ling terlempar, memuntahkan darah segar. Wajahnya pucat seperti mayat. Api ponik hitam pada tubuhnya padam secara paksa, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan gemetar hebat. Zongliwu menyadari ini bukan pertempuran, melainkan sebuah pembantaian. Namun dia tidak menyerah. Jika dia akan mati, dia ingin menyeret dunia bersamanya. Bayangan hitam raksasa dari boneka dewa kematian muncul di belakangnya.
tubuh iblis hitam mengerikan dengan mata merah menyala. Roh-roh pembalasan yang disegelnya berteriak pilu. Tubuh mereka terbakar dan berubah menjadi api merah darah, memelintir diri mereka menjadi kekuatan gelap. Zhong Liwu membakar jiwanya sendiri, mengorbankan hidupnya untuk kekuatan terakhir. Feng Ling dipaksa oleh kendali roh, menjerit dan berubah sepenuhnya menjadi poni hitam. Tubuhnya terbakar dalam api neraka spiritual. Dia kemudian menjatuhkan diri ke arah Zhong Liwu, menyatu dengannya dalam ritual hitam. Langit bergetar, aura jahat naik ke puncaknya, dunia seperti akan runtuh. Namun jelas Wo Yuhao tidaklah berdiam diri begitu saja. Dia muncul di depan Tang Wutong. Dalam sekejap memeluknya kuat-kuat. Sayap naga Tang Wutong membuka dan membungkus mereka seperti kepompong cahaya. Sesaat kemudian cahaya emas lahir begitu terang hingga menelan seluruh dunia. Langit terpecah, angin berhenti, waktu juga membeku. Di atas langit muncul sebuah mata vertikal raksasa, berkilau dengan emas, hijau giok, biru laut, ungu gelap, warna yang berubah bagai pusaran bintang. Semua yang melihatnya tak dapat menggerakkan tubuh. Itu bukan kekuatan manusia, itu adalah kekuatan di atas dunia. Sinar berlapis warna ditembakkan keluar, menyelimuti Zhong Liwu yang baru saja bangkit dengan kekuatan gabungan. Dia terdiam, tubuhnya bergetar. Semua kekuatan yang barusan dia perjuangkan dengan nyawanya hilang, menguap seperti kabut. Boneka Dewa Kematian robek dari tubuhnya. Energi hidupnya menurun cepat, menyusut seperti daun kering disedot habis. Dalam hitungan detik, Zhong Liwu berubah menjadi pria tua kurus, gemetar, hampir mati. Matanya melebar penuh ketidakpercayaan dan ketakutan primitif. Tidak mungkin, ini kekuatan para dewa, bukan milik seorang manusia. Suara itu pecah dan bergetar. Itu adalah teriakan terakhir seorang tiran yang kehilangan segalanya. Cahaya perlahan memudar, keheningan menyelimuti dunia. Tidak sampai di sini, langit seolah terbelah ketika cahaya berlapis warna meledak dari mata ketiga Wo Yuhao. Seberkas sinar yang memancarkan kekuatan tak terbayangkan. Detik itu juga, angin berhenti berhembus dan seluruh dunia membeku dalam keheningan mengerikan. Inilah momen yang telah dia tunggu. Ketika pelukannya menguat di sekitar sosok Tang Wutong, tepat saat itulah Feng Ling dan Zhong Liwu sedang menyatu dan tubuh serta kekuatan mereka terkunci tanpa bisa bergerak. Sinar pelangi itu melesat seperti pedang surgawi, menerangi seluruh langit dengan cahaya yang aneh dan ilahi. Dalam sekejap, warna-warni itu jatuh tepat ke tubuh Zhong Liwu. Tubuh pemimpin sekte roh suci tersebut bergetar keras, wajahnya memerah seperti darah mendidih. Boneka Dewa Kematian yang mengerikan menyatu sepenuhnya dengannya, memberinya kekuatan yang sebelumnya cukup untuk menggetarkan benua. Aura gelap muncul seperti badai, seolah-olah iblis muncul kembali ke dunia manusia. Namun, tepat ketika kekuatannya mencapai puncak, sinar multiwarna itu menelan segalanya. Rasanya seperti seluruh dunia meledak dalam cahaya. Dalam sepersekian detik, wajah Zhong Liwu berubah. Perasaan aneh dan damai menjalar dari hatinya, seakan-akan seluruh bebannya menghilang. Namun kenyamanan itu datang bersamaan dengan teror terbesar dalam hidupnya. Dia tidak lagi merasakan kekuatan jiwa yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya. Boneka Dewa Kematian, kekuatan yang membawanya menaklukkan dan membantai ribuan orang, direnggut paksa darinya. Tubuhnya berubah menjadi emas kusam, seperti patung yang perlahan terkikis dari dalam. Huo Yuhao dan Tang Wutong telah melepaskan keterampilan fusi mereka, jalan emas surgawi yang tak pernah kembali. Teknik yang kekuatannya telah melampaui batas dunia manusia dan menyentuh ranah para dewa. Tidak ada rahasia terlarang atau teknik kegelapan milik Feng Ling dan Zhong Liwu yang mampu menandingi kekuatan Dewi Es dan Dewa Es yang bersatu dalam satu serangan sempurna. Feng Ling menghilang tanpa jejak bersama dengan jiwanya. Boneka iblis Dewa Kematian terurai menjadi serpihan cahaya. Kekuatan jiwa Zhong Liwu terbelah seperti kaca yang dipukul palu. Wajahnya memucat, garis-garis keriput muncul begitu cepat, dan tubuhnya melengkung lemah seolah bertahun-tahun waktu menimpanya sekaligus. Dalam sekejap,
dia berubah menjadi lelaki tua sekarat yang hampir kehilangan kemampuan untuk berdiri. Secara perlahan, cahaya-cahaya yang tersisa kembali kepada Hu Yuhao, cahaya yang membawa ruh para pejuang dan korban. Setiap bola cahaya yang melebur ke dalam dirinya menandakan satu kematian dari Sekte Roh Suci. Ketika cahaya terakhir menghilang, harapan terakhir organisasi keji itu ikut padam. Sekte Roh Suci resmi musnah, lenyap dari muka dunia. Zongliwu memandang kehancuran yang tak bisa dibendung. Di matanya, yang tinggal hanyalah kebencian dan keputusasaan. Dia menyadari bahwa semua pengikutnya, semua kartu asnya, semua kekuatan yang dibangunnya selama puluhan tahun telah hancur di hadapan satu nama alias Hu Yuhao. Hu Yuhao melangkah maju secara perlahan, matanya berwarna emas terang, memancarkan tekanan spiritual yang mengerikan. Gelombang energi mental menyelimuti area itu sepenuhnya, melumpuhkan sisa kekuatan spiritual Zongliwu yang telah rapuh. Tidak ada jalan mundur, tidak ada keselamatan. Di titik terakhir hidupnya, Zongliwu hanya mampu menatap pucat, tercekik oleh kenyataan paling menakutkan. Bahkan kematian pun bukan lagi pelarian yang bebas. Hu Yuhao tidak akan membiarkannya kembali sebagai roh pendendam. Tidak akan ada kesempatan untuk membalas dendam. Tidak akan ada yang tersisa darinya, bahkan bayangan sekalipun. Di bawah sinar emas yang menelan langit, langkah Hu Yuhao terdengar bagaikan lonceng kematian, dan dunia menyaksikan akhir dari seorang tiran besar, tanpa kejayaan, tanpa penghormatan, hanya ketakutan dan penyesalan. Tapi tepat ketika Yuhao ingin menyudahi perjalanan Zongliwu, sebuah kekuatan spiritual sangat besar menyebar ke seluruh hutan iblis. Sesaat kemudian terdengar suara dalam sangat menyeramkan dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Shonen 2 bagian 412 ya guys ya. Ya kemungkinan kita akan habisin spoiler Shonen 2 ini nyampe pertengahan bulan Januari tahun depan ya guys ya. Mengingat spoiler kita ini udah jauh banget, jadi mungkin nanti agak mimin percepat untuk spoiler Shonen 2 nya ya guys ya. Jadi kita bisa fokus untuk ngebahas alur cerita Donghua dan spoiler Donghua lain. Coba kalian pengen dibuatin spoiler Donghua apa? Komen ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.